Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Uul Nisa Ulj, J-nya lagi di Jordan. Setelah mengunjungi istana terbakar dan gereja para martir, sekarang kami mau berkunjung ke Taman Arkeologi Madaba yang di dalamnya ada gereja Perawan Maria. Karena tempatnya nggak terlalu jauh, jadi kita cukup jalan kaki nih buat ke arah sana. Dan kita bisa sambil menikmati jalanan yang tampak seperti jalanan kuno dengan banyak toko souvenir. Nah guys, ini tuh tenunan karpet Maya. Semoga aku nggak salah baca ya, soalnya tulisannya begitu. Dan ini merupakan tradisi kerajinan penting di Madaba selain mozaik. Penenunan karpet Maya menggunakan teknik tenun Arab tradisional dengan menggunakan bahan lokal dan menghasilkan karpet maupun bantal dengan corak warna cerah serta mencerminkan motif tradisional pada budaya Arab dan Badui. Salon. Yuhu, akhirnya kita hampir sampai di Taman Arkeologi Madaba. Taman ini itu adalah rumah bagi koleksi mozaik kuno dan merupakan reruntuhan dari berbagai periode sejarah termasuk era Bizantium dan Romawi. Terus ya guys, di dalam Taman Arkeologi ini ada gereja Perawan Maria. Oke. Jadi guys, ini kita baru beli tiket karena tadi pas masuk istana terbakar cuman disuruh masuk aja. Mungkin dikiranya kita udah beli tiket kali ya, karena diantar salah satu petugas. Jadinya ini kita baru beli tiket pas di sini. Buat yang belum tahu, biaya masuk untuk memasuki Taman Arkeologi itu harganya rubuh dinar atau 1/4 dinar. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 6.000 rupiah. Dan tiket masuk ke dalam situs-situs di sini itu seringkali termasuk dalam tiket gabungan yang juga mencakup Museum Madaba, Istana Terbakar, Gereja Para Martir, dan Gereja Para Rasul. Sedangkan pemegang Jordan Pass biasanya mendapatkan akses gratis ke situs-situs ini. Ini kita memasuki Aula Hippolytus dan Gereja Perawan Maria ya guys. Aula Hippolytus ini diyakini bahwa dulunya tuh merupakan bagian dari sebuah rumah mewah atau ruang makan di masa Bizantium. Dibangunnya tuh pada awal abad ke-6 Masehi dan memiliki lantai mozaik yang menggambarkan berbagai adegan, seperti adegan-adegan dari mitologi Yunani kuno, khususnya tragedi Phaedra dan Hippolytus karya Euripides. Bagian tengah mozaiknya menampilkan tokoh-tokoh utama dari kisah tersebut, seringkali dengan label nama dalam bahasa Yunani. Selain itu, terdapat juga penggambaran figur mitologis lainnya seperti Aphrodite, Adonis, dan 3 Charites, atau personifikasi kegembiraan, pesona, dan keindahan. Bagian pinggir mozaiknya dihiasi dengan pola yang lebih umum seperti gulungan akantus yang diisi dengan adegan berburu dan pastoral, seperti personifikasi 4 musim di sudut-sudutnya. Penemuan Aula Hippolytus terjadi secara bertahap. Bagian barat aula ini pertama kali ditemukan pada tahun 1905 oleh pemilik properti pada saat itu. Kemudian pada tahun 1982 bagian timurnya ditemukan di bawah lantai serambi Gereja Perawan Maria oleh arkeolog Michel Pichirilo. Nah selanjutnya kita beralih ke Gereja Perawan Maria guys. Letaknya ini sama dengan Aula Hippolytus. Jadi tuh lokasinya sama ya guys. Lah kok bisa? Jadi gini ceritanya. Aula Hippolytus itu adalah sebuah villa mewah pada awal abad ke-6 Masehi. Garis bawahi ya guys, awal abad ke-6 Masehi. Kemudian villa ini mengalami kehancuran, kemungkinan akibat kebakaran atau gempa bumi yang memang sering terjadi di wilayah tersebut. Nah, di atas reruntuhan villa atau Aula Hippolytus yang sudah runtuh ini, dibangunlah Gereja Perawan Maria pada akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7 Masehi.
Jadi tuh lantai mozaik dari Aula Hippolytus itu ketutup sama lantai gereja Maria ini. Namun, pembangunan ini secara tidak langsung turut membantu melestarikan mozaik Aula Hippolytus karena melindunginya di bawah lantai gereja baru. Sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai mozaik di gereja Perawan Maria. Salah satu fitur penting dari mozaik ini adalah keberadaan prasasti berbahasa Yunani. Prasasti yang ada di bagian tengah lantai yang berbentuk lingkaran itu berfungsi sebagai pengingat bagi orang-orang yang datang ke gereja bahwa mereka perlu memiliki hati dan pikiran yang bersih atau kemurnian spiritual untuk bisa berdoa dan menghormati patung atau gambar Bunda Maria dengan layak. Ada juga prasasti lain di depan area paduan suara yang memberitahukan bahwa gereja ini diperbaiki dan dibuat lebih indah pada tahun 767 Masehi. Dan penanggalan tersebut menjadikan mozaik ini sebagai salah satu mozaik dengan penanggalan paling baru yang ditemukan di Jordan. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas Kristen di Madaba masih cukup kuat dan sejahtera untuk membangun kembali dan menghias gereja mereka, bahkan setelah wilayah tersebut dikuasai oleh dinasti Umayyah. Nah guys, itu tadi sedikit sejarah tentang Aula Hippolytus dan gereja Perawan Maria di situs Taman Arkeologi Madaba. Masih ada peninggalan gereja lain di taman ini, tapi aku bahas di kesempatan lain ya insya Allah. Jadi untuk sekarang ku akhiri cukup sekian. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye, ma'assalameh.